Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita kembali pada pembelajaran fikih kelas 6. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Baiklah para siswa, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang minuman haram. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian minuman haram. Yang kedua, kita dapat menyebutkan jenis-jenis minuman haram. Dan yang ketiga, kita dapat mencontohkan minuman haram. Yang keempat, kita dapat menyebutkan akibat mengkonsumsi minuman haram. Baik, kita awali tentang pengertian minuman haram. Pada dasarnya, minuman itu merupakan bagian dari makanan. Jadi, minuman haram adalah semua jenis minuman yang termasuk dalam memabukkan, menjijikkan, dan membawa mudarat pada kesehatan manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf yang potongan ayatnya kurang lebih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, kemudian di ayat lain disebutkan juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu aydiyakum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi, kita ulang kembali bahwa minuman haram itu adalah semua jenis minuman yang termasuk dalam kategori memabukkan, menjijikkan, dan membawa mudarat pada kesehatan manusia. Tentunya, minuman yang diharamkan oleh Allah itu ada macam-macam jenisnya, yang diantaranya semua yang memabukkan. Semua yang memabukkan, baik itu berasal dari hewan, berasal dari tumbuhan, ataupun berasal dari bumi atau dari perut bumi. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau minuman khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khomr, atau dalam bahasa kita arak. Dan setiap khomr itu hukumnya haram. Jadi, lalu jenis-jenis minuman yang memabukkan itu apa saja? Mari kita lihat berikutnya. Yang pertama, minuman memabukkan yang berasal dari tumbuhan. Itu diantaranya ada yang dari anggur, ada korma, kemudian dari gandum, kemudian ada nira atau tuak, tapai. Anggur itu kemudian difermentasi, maka dijadikan minuman yang memabukkan. Dari kurma pun bisa. Kemudian dari gandum itu biasanya dibuat tapai, kemudian airnya itu dibuat minuman yang memabukkan. Nira ini merupakan air dari pohon kelapa atau dari pohon aren yang biasanya diambil dari bunganya, atau boleh dikenal dengan istilah tuak, itu dari nira. Kemudian tapai bisa dari singkong, dari ketan, itu kemudian diambil airnya, difermentasi, jadilah minuman yang memabukkan. Maka hati-hati kita. Nah, kenapa ini dipelajari? Agar kita bisa hati-hati terhadap minuman-minuman yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, minuman memabukkan yang dari pabrikan. Ini banyak sekali. Ini salah satu contoh yang mungkin kita pernah dengar. Ada whisky, ada brandy, tulisannya biasanya brandy ini kurang N. Kemudian ada vodka dan lain-lain. Untuk apa kita tahu? Agar kita nanti bisa hati-hati. Dikira sirup ternyata brandy, dikira sirup ternyata whisky, diberi orang. Nah, kita kan kalau kita mengenalnya, maka kita akan tahu. Nah, kemudian semua yang terbuat dari bahan najis atau terkena najis, ini juga diharamkan oleh Allah. Misalnya tadi wa yuharrimu alaihimul khobais, jadi barang-barang yang najis atau barang yang terkena najis. Misalnya susu binatang haram, misalnya susu babi, susu anjing, atau susu yang terkena najis misalnya. Sebetulnya susu kambing misalnya tercampur oleh barang-barang yang najis, maka akan haram. Nah, yang berikutnya, semua yang membahayakan. Semua yang membahayakan tubuh, baik membahayakan tubuh kita atau membahayakan pikiran, ini semuanya diharamkan. Banyak cairan-cairan yang berbahaya, diantaranya solar, bensin, spiritus, alkohol, pestisida. Nah, ini semuanya makan minuman-minuman yang diharamkan. Nah, kemudian semua minuman yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Minumannya halal, tapi cara memperolehnya tidak halal. Misalnya hasil mencuri, jadi minuman hasil mencuri, minuman hasil menipu. Atau dibeli, sebetulnya dibeli, tapi uangnya dari hasil curian, dari hasil menipu. Nah, itu semua termasuk minuman-minuman yang diharamkan. Nah, tentunya dengan minuman-minuman tadi kita harus berhati-hati, kita berjaga-jaga, kenali untuk
bisa kita hindari. Nah, selanjutnya, apa sih akibat mengkonsumsi minuman haram? Sebetulnya mengkonsumsi minuman haram itu akibatnya kurang lebih dengan mengkonsumsi makanan haram. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, kita akan mendapat murka dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita tidak taat. Nah, murka di dunia biasanya berbentuk penyakit. Kemudian murka di akhirat tentunya azab yang pedih. Selanjutnya, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Artinya, dalam kegiatannya sehari-hari, dalam tindakannya, dalam gerakannya, dia tidak memiliki keberkahan sama sekali. Karena di dalam tubuhnya mengalir darah yang berasal dari makanan atau minuman yang haram. Yang berikutnya akan membentuk sifat syaitaniah, seperti suka marah, berbohong, berkhianat, bahkan suka melakukan kekerasan. Jadi biasanya pada umumnya orang-orang yang suka meminum minuman keras yang memabukkan biasanya akan seperti itu, akan membentuk sifat syaitoniah. Sebetulnya itu sifat setan yang melekat pada diri manusia. Suka marah, berbohong, kemudian suka menganiaya orang, dan tidak punya belas kasihan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya, susah menerima ilmu, susah menerima kebenaran. Jadi yang terbiasa mengkonsumsi minuman haram, kita ini susah untuk menerima kebenaran. Diberi penjelasan tentang hal-hal yang baik, disepelekan. Bahkan diberi pengertian, dia marah-marah. Apa urusanmu? Nah, kalau sudah begitu, ya ini akibat dari mengkonsumsi minuman haram. Yang berikutnya, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi minuman haram, utamanya yang suka mabuk-mabukan. Maka badannya tidak sehat, sakit-sakitan, terkena berbagai macam penyakit, bahkan tidak jarang pada akhirnya akan membawa kematian. Demikian para siswa sekalian, pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan mari pertemuan ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.